banget di dunia digital ya, yaitu banyaknya kontroversi artis-artis yang melakukan perselingkuhan ya. Dari Reza Arab yang dulu sempat viral, terus ada Titi Kamal, Christian Sugiono, dan juga bahkan sampai dari Polan gitu yang paling baru sekarang kayak gitu kan. Nah, tapi ketika kita menjelajahi dunia digital, khususnya Twitter ya, ada beberapa hal yang gak masuk akal nih sebagai antropolog muslim. Oke, kalau penasaran, mari kita bahas nanti di video ini. Nah, perselingkuhan para artis itu menuai banyak reaksi dari netizen. Salah satunya adalah cuitan yang ada di samping saya ini ya. Nah, di sini kayak ada narasi ya, seakan-akan yang melakukan perselingkuhan itu hanyalah laki-laki kayak gitu. Banyak orang-orang yang kayak surat terbuka untuk laki-laki gini. Terus kemudian gimana meme tentang laki-laki yang di pikirannya banyak cewek, terus yang satunya lagi cewek cuma ada satu cowok kayak gitu. Istilahnya menggeneralisir bahwa perselingkuhan hanya terjadi dilakukan oleh laki-laki dan hanya laki-laki aja yang melakukan perselingkuhan kayak gitu. Jadi antropolog muslim, gimana sih kita menyikapi fenomena perselingkuhan ini kayak gitu kan seharusnya? Allah sudah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 269 bahwa dia memberikan hikmah. Hikmah itu berarti kebijakan atau kebajikan ya, kepada siapa yang dia hendaki, dan bahwa sikap bijak ini merupakan hadiah yang paling baik dari Allah gitu. Nah, sebagai antropolog muslim, kita dalam melihat perselingkuhan ini ya, fenomena perselingkuhan yang terjadi di kalangan asing ini juga harus melihat dengan bijak gitu. Nah, dengan kacamata kebijakan ini kita bisa mendapat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu yang kita bisa dapatkan sebagai antropolog muslim dengan istilahnya kita menyikapi hal itu dengan bijak ya. Yang pertama, kita di antropologi kita belajar untuk tidak mengkotak-kotakan sesuatu, bukan? Kita nggak boleh untuk mengeneralisir masyarakat atau menstereotip masyarakat kayak gitu. Termasuk juga menstereotip bahwa hanya laki-laki aja yang melakukan tindakan perselingkuhan ini kayak gitu. Dimana setiap gender tuh bahkan bisa saja gitu melakukan perselingkuhan ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah adanya hal ini dan kita menyadari bahwa berselingkuh itu bukanlah hal yang baik kayak gitu. Nah, maka dari itu diperlukan adanya pentingnya sebuah literasi digital. Mengapa? Karena literasi digital itu tidak hanya kita membaca atau kita istilahnya melihat saja kayak gitu ya, cuitan-cuitan itu, tapi bagaimana kita memahami dari perspektif yang sudah kita dapat. Kita kan sudah mendapat ilmu di mata kuliah antropologi kayak gitu kan. Terus kita juga sebagai seorang muslim pasti juga mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan sumber-sumber yang lain kayak gitu. Nah, hal itulah yang akan membentuk sebuah literasi bagi kita, di mana dalam mengolah suatu fenomena yang ada di dalam dunia digital, kita nggak hanya menuruti emosi kita saja, bahwa kayak kita akhirnya ikut-ikutan sama orang-orang yang ikut-ikut ngejudge bahwa laki-laki memang pelaku perselingkuhan dan lain-lain kayak gitu. Tapi kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih lebar lagi bahwa perselingkuhan adalah hal yang buruk untuk dilakukan baik untuk perempuan dan laki-laki, dan semua gender laki-laki dan perempuan tuh pasti punya kemungkinan untuk melakukan perselingkuhan seperti itu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang tadi aku jelasin adalah bagaimana kita sebagai intelektual muslim, apalagi belajar dengan antropologi, kita harus menyikapi sesuatu dengan bijak. Literasi digital merupakan hal yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di dalam media sosial. Dengan literasi digital, kita bisa melihat sebuah problem dengan lebih bijak dan menyikapinya sesuai dengan firman-firman Allah yang telah tertulis dalam Al-Quran. Itu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.